Oke, selamat datang Kak Mega sama Kak Cantika. Makasih udah nyempatin waktunya buat hadir. Dan buat para pendengar, ini adalah podcast HMG pertama di season pertama, di mana nanti kita bakal mengulik bagaimana apa aja yang ada di HMG, seputar HMG, maupun tentang teknik geometrik ITERA. Di mana pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu spesial. Nah, tamunya ini, bintang tamu kita kali ini yaitu ada Kak Mega Oktaviani sama Kak Cantika Dwi. Halo Kak. Halo. Halo. Makasih udah nyempetin waktu ya Kak. Iya, sama-sama. Nah, di sini kita ngobrol santai aja kali ya Kak Mega sama Kak Cantika terkait dengan salah satu yang menjadi daya tarik terbaru nih di HMG ITERA yaitu BIM Wika. Nah, kan kemarin juga dari Kak Mega juga dan Kak Cantika pernah dan sudah mendapatkan suatu apresiasi juga kemenangan di acara BIM Wika Award tahun kemarin ya Kak. Sekitar tahun 2002 bulan apa ya Kak kemarin ya? Maret April. Maret April ya. Dan seperti kita tahu nih kalau Kak Cantika Dwi ini menjadi juara satu dari BIM Wika Award di survei fotogrametri dan Kak Mega di juara kedua di survei fotogrametri juga ya Kak. Nah, ini bisa langsung 1 dan 2 nih dari ITERA nih. Kece banget emang. Kayaknya ini ada, wah apalagi Kak Cantika ini 2 kali ya Kak? Iya, 2 kali. Berturut-turut, benar banget. 2021. Ketiganya belum ah, ketiga nanti ya Kak ya? Jangan dong. Ntar pas lulus, pas udah kan ada tuh kalau nggak salah ya nggak sih Kak? Di bagian Ada. Buat yang ujian Di- alumni bisa kok. alumni ya, di alumni bagian alumni. Dan kan kita tahu bahwa BIM Wika Award ini bisa dijelasin dikit gak sebelumnya Kak, BIM Wika Award itu apa dan sebagai suatu wadah apa sih buat Indonesia ini? BIM Wika Award itu ajang dan wadah untuk seluruh mahasiswa baik teknik maupun bukan teknik juga bisa sebenarnya, asalkan punya basic di bidang-bidang yang diikutin. Contohnya nih kalau misalnya kita di geomatika itu basicnya kayak fotogrametri, terus CGS, GNSS segala macam itu sebenarnya bukan non teknik juga pun bisa. Tapi kalau misalnya ke dalam mahasiswa itu sendiri, itu memang basicnya harusnya lebih ke teknik kalau memang untuk memperdalam. Jadi BIM Wika ini itu tuh mengadu skill kita sebagai mahasiswa di seluruh Indonesia, karena basic dari BIM Wika ini sendiri adalah BIM. Kalau yang kita tahu kan BIM itu kayak yang 3D Pemodelan, macam itu kan, information ya. pemodelan. Jadi memang kalau untuk dalam khususnya fotogrametri, yang survei fotogrametri itu aplikasinya sangat banyak tergantung dari tema tiap tahunnya. Jadi memang sangat perlu ya kita itu tuh untuk ngetahuin sampai mana sih skill kita tuh di perkuliahan, karena kalau cuma ikut sampai praktikum doang itu tuh ya ilmunya cuma segitu-segitu aja gitu loh. Terus sih kalau dari gue ya. Dari pandangan gue ya, pas pertama kali ngerasanya kirain kayak lomba-lomba biasa aja gitu ya. Ternyata yang ikut juga banyak punya skillnya gitu loh, kayak yang gak keduga-duga gitu. Terus bener-bener kayak kata Cantika sih, ngembangin apa yang kita punya, ilmu yang kita punya dari perkuliahan, kayak kita di praktikum kayak gitu. Cuman kan kalau di praktikum kita kan kadang suka lupa ya. Nah jadi setelah ikut BIM Wika ini tuh skill yang kita punya itu makin dikembangin. Kayak misalnya dalam satu tim kan 3 orang gitu, kayak aku punya kelemahan di mana, tapi teman aku tuh punya kelebihan di mana. Jadi kayak kita sama-sama dapat ilmu lebih banyak gitu loh, saling sharing, Saling melengkapi juga berarti ya Kak ya? saling melengkapi. Sebenarnya tuh enggak ya. Sebenarnya kalau karena gue 2 kali ikut itu, jadi yang pertama itu kan tahun 2020. Itu Iya. tuh ceritanya tuh nggak sengaja ikut karena diajakin sama Bang Ogi sama Bang Egi waktu itu. Nggak tahu nih dijelasin kan Bugika itu apa segala macam, kerjanya apa. Ya karena cuman basicnya dari foto satu itu juga kita nggak
full praktikum waktu itu, cuman pengolahan segala macam. Dan jadi basicnya itu benar-benar kosong waktu itu sebenarnya. Selama proses, nah itu baru mulai paham nih, oh ternyata tuh DM itu apa, foto itu apa, cara nerbangin brand itu gimana, itu baru bisa di situ. Kalau untuk keahlian sendiri itu gue lebih ke Indra aja sih sebenarnya ya dibanding foto. Cuman karena ngikut dari Bimika ini, basic foto itu udah lumayan paham sampai sekarang. Mungkin kalau kemarin nggak ikut Bimika juga nol banget sih. Jadi memang salah satu keuntungan dari ikut Bimika itu kita tuh juga paham di bagian-bagian yang kita nggak tahu sebelumnya. Jadi pas di yang kedua kali baru bisa oh ternyata tuh jadi mengimplementasikan dari fotogrametri ini sendiri, dan baru bisa aplikasinya itu baru bisa difoto yang kedua kali itu. Kaliannya nggak kesana, malah bingung juga foto kan, cuman setelah ya benar kata Cantika cuman ngandalin dari foto satu. Cuman memang waktu ikut yang kan Cantika lebih duluan pernah ikut ya, nah aku tuh udah sempat ketemu sama foto lanjut, foto 2. Nah itu tuh udah pernah ngolah gitu, jadinya pas ikut Bimika udah tahu gitu loh gimana ngolahnya, jadi kebantu sama foto lanjut gitu. Kemarin tuh sebenarnya kan karena baru pertama kali ya, terus ngelihatnya juga kalau misalnya ke konstruksi segala macam itu kayaknya lebih basic ke jurusan lain gitu yang bener-bener ke kita kayaknya di bidang fotogrametri. Soalnya kan itu kan di Bimika Award kan ada bidang-bidangnya gitu ya Chan ya, ada apa sih namanya per tema gitu ya. Nah terus jadi mikirnya ke yang sesuai sama kita gitu, ranahnya kita mungkin ke situ. Cuman memang kalau ada yang lain ya belum begitu paham sih. Cuman kemarin tuh karena posisinya diajak sama Bang Ongki kemarin itu mau jadi pembimbing lah Bang Ongki, terus diajak sama Harisina sama Raka, ya udah kayak ya udah ayo aja. Kalau yang pertama sama ya kayak Mega kan diajak juga, jadi yang ngikut-ngikut aja. Cuman kalau yang kedua ini awalnya tuh kita tuh mau lebih ke arah desain gitu, karena itu kan lebih ke BIM kayak arsitektur, terus kayak apa ya, kemarin itu rencananya tuh mau bikin jalur evakuasi suatu bangunan, itu kan lebih ke BIM-nya dibandingkan foto kan sebenarnya. Cuma karena kayaknya itu memang bukan basic dari teknik informatika sendiri, kalau lebih ke sipil dan arsitektur waktu itu, jadinya melengkapi kurang dari Bimika yang pertama, karena udah tahu nih Bimika pertama kenapa bisa juara 2, kalahnya di mana segala macem, itu baru dilengkapin di Bimika yang kedua. Karena itu gitu rencananya. Sebenarnya awalnya itu pengen ke arah smart city. Nah, emang belum tahu tuh ternyata tema di Bimika itu, di Bimika Award itu per tahun tuh setiap tahunnya tuh ada temanya gitu, dan kebetulan pas juga tuh smart city. Nah, jadinya kita mau modelin 3D pakai fotogrametri di salah satu di Kota Bandar Lampung lah, tepatnya di daerah Transmart gitu. Jadi kita nerapin pemodelan 3D untuk daerah-daerah yang inilah maksudnya yang bisa berpotensi untuk dilaksanakan smart city gitu. Jadi fokusnya ke daerah-daerah kota gitu sih aku kemarin. Kalau judul setahu aku sih bebas sih, cuman mungkin misalnya nih temanya smart city, nah kita boleh tuh mau buat apa gitu. Yang penting kalau nggak salah sih ya tetap ke tema itu sendiri sih. Kemarin baru tahu juga waktu diajak itu emang pengennya smart city, pas baca lagi buku panduan ya ternyata tentang smart city gitu. Jadi pas gitu. Yang tahun kemarin gue lupa ya di temanya itu apa, tapi yang punya gue itu lebih ke pertambangan yang tahun lalu. Cuma yang tahun ini karena judulnya kan terkait bencana ini alam. Ya, modeling tsunami, bencana alam mitigasi. Kenapa memilihnya di daerah wilayah Waimuli itu karena kita tuh ngelihat dari tahun 2018 yang tsunami waktu itu. Jadi ngelihat dari jarak gunung api Krakatau itu sampai ke wilayah mana nih yang terdampak paling parah. Yang paling parah itu daerah Kunjir sama
Waimuli kalau nggak salah. Cuma Kunir itu agak lebih jauh lagi, jadinya kita ngambil di Waimuli. Banyak sih aspek-aspek kemarin itu kenapa memilih di Waimuli itu, cuman salah satunya itu. Terus kenapa judulnya itu sebenarnya kalau misalnya dilihat secara sekilas itu nggak kayak Mega ya. Kalau Mega itu kan emang to the point Smart City. Nah itu kemarin tuh jadi pertimbangan kita nih, kayaknya timnya Mega ini emang tepat sasaran gitu. Cuma setelah dijalani baru tahu nih, oh ternyata dari Smart Village kita tuh bisa mendukung Smart City, dari Smart City kita bisa mendukung Smart Government. Itu kemarin konsepnya dari Pak Ulin. Awalnya tuh memang kayak yang ini kenapa mitigasi gak cocok banget nih sama Smart City gitu kan. Ternyata tuh itu dari Smart Village sampai ke Smart Government itu sangat mendukung, saling terkait kayak itu. Kalau gue ya optimis aja ya kita ya, Wik. Iya sih, cuman memang waktu ngeliat kan waktu pertama-tama itu kan kita nge-share video ya Chan ya ke YouTube gitu kan. Nah jadi tuh bisa ngeliat tim lawan juga, terus kayak ngeliat mungkin karena kita ini ngeliat yang sesuai ini ya apa namanya kategori ya, pas di kategori fotogrametri itu kelihatan sih, maksudnya karena kita punya basic gitu jadinya lebih ke arah kita tuh punya kelebihan lebih gitu loh, yang anak-anak geomatikanya gitu kan. Kalau yang Polban sipil ya Chan ya? Sipil. Nah itu tuh kelihatan mereka kayak kurang gimana ya, bukannya ini cuman mungkin ada pengolahan ya secara konsepnya tuh beda gitu loh sama kita. Kalau misalnya kayak anak sipil tuh kan mereka kontur cuman ya udah kontur. Iya. Mungkin nah kita kan agak iya kita tuh ada yang itu tuh kontur tuh nggak boleh di smooth banget, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Terus kalau anak-anak yang kategori yang sama tapi bukan dari ITERA itu cuman ya udah dibikin kontur udah kayak gitu doang. Mau bener atau enggak udah amat mereka tuh. Kalau secara ibaratnya tuh kalau secara akurasi mereka kalah. Benar. Karena kita yang ngerti konsep, kita juga yang tahu, jadinya kita tuh hasilnya benar gitu loh secara konsepnya. Agak lebih detail lah daripada mereka. Kalau dilihat dari ini ya hasil mereka di video gitu. Pertamanya ikut itu tuh bukan emang ngincer juara sih. Oh bukan? Bukan, nggak ada karena kayak pengalaman pengen ikut lomba ajang nasional, terus ya pengen emang agak lemah sih, nggak lemah juga, maksudnya kayak biasa aja di bidang foto, maksudnya pengen punya pengen punya ilmu lebih gitu loh, pengen pengen ngembangin gitu, dan emang niatnya tuh pengen belajar gitu kan. Terus diniatin banget tuh karena bertiga tuh bener-bener pengen serius gitu loh, terus ngeliat yang lain pada serius gitu kan, jadinya kayak berambisi juga, tiba-tiba masuk grand final gitu kan. Nah terus kayak beneran nih gitu kan. Terus ya udah kayak kalau mau juara berapa kayak nothing tulus aja gitu, kayak mau yang penting tuh udah dikasih yang lebih gitu sama Tuhan, kayak niatnya nggak juara tapi tahunnya juara gitu, walaupun juara 2. Tapi udah berikan yang terbaik tentunya kayak. Benar. Ini kalau Kancatika udah 2 kali nih, beda nggak perasaannya Kak? Apa? Kayaknya beda sih, jujur aja gue beda ya. Kalau yang pertama kali tuh mungkin sama kayak Mega, cuma kayak yang awalnya tuh karena diajak jadi nggak enak kalau mau nolak, terus tuh malah oh ya udah nih sekalian cari ilmu segala macem kan. Terus yang kedua itu emang ambisi sebenarnya, karena tahun lalu itu udah ketahuan ya, kayak yang juara 1 tuh bener-bener yang juara 2 tuh gue tahun lalu cuma dapet piala sama piagam doang, gak dapet apa-apa. Kalau tahun ini Mega masih dapet merchandise kan. Di tahun lalu tuh kayak nothing banget itu, sekelas Wika gitu kan, gak dapet apa-apa. Jadi gue sama tim kemarin sama Nova sama Adi tuh bilang, kalau kalian mau dapet sesuatu selain ilmu harus juara 1, gue bilang gitu kan. Akhirnya tuh walaupun secara males-malesan ya, akhirnya menang juga, walaupun sebenarnya nggak expect ya, karena di bagian pertama itu waktu masuk 3 besar itu nilai kita tuh paling rendah, malah justru yang timnya Mega yang juara 2 itu di tahap pertama nilai kita tuh yang paling kecil
nih udahlah yang penting selesai aja ya kan, mau mundur juga nggak itu. Akhirnya ya udahlah menang ya, padahal nggak bisa sekali sama sekali. Berarti udah menang ya udahlah, menang Ya udahlah gitu. Alhamdulillah. Itu ada cerita lucu sih sebenarnya pengalaman data ini. Kalau untuk spek laptop ya aman ya, karena tim gue tuh didukung sama Nopal dan Adit ya kan, mereka laptopnya sangat luar biasa. Cuman pengolahannya itu tuh agak lucu sih. Itu hasilnya awalnya nggak dapet karena DM-nya itu salah masukin nilai. Itu sampai berapa hari top gara-gara stuck di situ doang. Terus nanya sama Pak Denny baru kasih tahu kalau nilainya salah referensi. Itu bego banget gitu. Berhari-hari ngerjain itu doang. Itu diulang lagi atau bisa direvisi lagi Kak? Kayak gitu Kak? Direvisi doang. Sampai malam terakhir, kan hari apa ya? Terakhir itu hari Senin kalau nggak salah. Itu terakhir itu harusnya jam 12 malam. Terus diundur jadi 6 pagi. Jam 12 malam itu masih ngerjain loh kita orang. Masih ngolah data. Kak Mega udah selesai. Ya udah tidur sama Kak Mega. Tim gue sama Wahyu kan kerjanya barengan kan. Kita orang masih ngerjain itu jam 12, jam 2 pagi itu masih ngerjain. Kemarin tuh sempat ada problem sih, kan udah ngambil data, udah lagi ngolah gitu kan. Terus ternyata pas di pengolahannya itu tuh karena kita ngambil si Transmart ya, jadi kan tinggi terbangnya harusnya berbeda dong, karena kan dia lebih tinggi bangunannya gitu. Jadinya pas di pengolahan itu tuh kayak apa ya, kurang kebentuk gitu. Jadinya Bang Ongki diskus sama kita kan, kayaknya ngulang di bagian Transmart aja deh gitu. Jadinya sempat ngulang tuh, kan kebetulan nggak begitu jauh ya, dan alat juga masih di kita gitu. Jadinya aman-aman aja sih. Aman ya. Berarti kalau menurut Kak Mega kendala terberatnya saat pelaksanaan BIM Award ini apa Kak? Ini waktu ngambil data tuh sering hujan. Terus cuma punya baterai 1 drone ya, Chan. Iya, jadi kayak gue itu kan seharian ngecasnya kalau nggak salah ya Kak? Iya, jadinya kayak misalnya nih udah lagi hujan, terus ntar ngecas, ntar kalau udah nggak hujan lagi cabut lagi, terus gitu kayak mengambil kesempatan lah gitu loh. Di saat nggak hujan. Lama Mega kemarin tuh karena terkendala di alat sih sebenarnya Meg. Makanya kita juga mundur nih karena nungguin tim Mega kelar dulu. Oh, itu alatnya sesuai dari Kak Mega dulu baru ke Kecantika ya Kak? Iya, karena yang ngajuin proposal peminjaman alat itu dari tim Mega pertama, baru tim gua, baru tim Wahyu. Jadinya kita kalau Mega belum kelar belum bisa minjem. Aduh, berarti Bang Wahyu kasihan juga deh. Iya, terakhir dia ngambil itu. Terakhir Bang Wahyu. Benar. Tapi kalau berarti dari Kak Cantika juga kendala, ada hujan nggak Kak di sana di Waimuli pas itu Pak? Apa kendala lain ada yang lain? Di Waimuli parah sih sebenarnya. Pertama jaraknya jauh nih. Tentu kita pertama bingung kan transportasinya gimana, terus nginepnya di mana segala macam itu karena nggak pernah ke sana gitu loh. Survei itu yang survei si Noval doang waktu itu. Kita orang itu apa? Belum pernah kesana berarti baru pas BIM Wika Award. Iya. Yang survei itu cuman Wahyu, itu H-1 kita mau berangkat dia survei. Sana sendirian, jadi dia nginep di sana malam itu, hujan-hujanan kan. Besok paginya gue sama Adit sama tim dosen itu berangkat naik mobil dosen kan. Alat itu kita minjem dari drone itu dari GT sama dari PWK kemarin. Jadi memang agak kebantu juga. Ya. Selama pengambilan data itu ya, kita berangkat tuh ngaret. Jadi nyampe sana jam 11, mulai ngambil data itu setengah 12. Jadi hari pertama pengambilan data itu bener-bener full di foto kalau nggak salah. Jadi ya pas hari kedua itu karena hujan juga segala macam itu cukup kendala sih. Oh, ada pernah begitu cuaca juga terkendala kemarin di situ kan? Iya, kendala juga karena hari pertama itu hujan. Hari pertama itu hujannya tuh nggak kayak yang sekalian gitu loh.
hujan, berhenti hujan lagi. Hujannya tuh gerimis-gerimis gitu. Lagi musim Jadinya- hujan bukan sih pas itu? Lagi musim hujan. Jenazah sih Chan ya. Penentuan posisi kayak kita mau bikin apa sih namanya jalur terbang gitu kan, terus GCP. ya GCP, ICP di mana, pasnya di mana, berapa kayak gitu sih. Kan pasti kan kalau kita kan pasti udah pernah belajar dong ya GNSS gitu, jadi pasti ingat harusnya gitu sih. Sama si GPS itu pasti banget ya. Terus karena kemarin juga kan kita nggak bisa ngikat ke ITR 2 karena kejauhan jaraknya. Jadinya itu pakai dari apa ya, yang dari BEG itu Max namanya? Oh itu yang baru dipasang. Apa ya? Ya yang di Tera juga baru Iya, dipasang. baru dipasang. Kors. Aduh susah namanya. Kors, nah pakai Ya. kors. Ya, kan kita nggak pernah kan pakai ngikat ke kors itu, jadi Ya. juga lumayan bingung kemarin. Itu tuh dari pihak Pak Ulin dan dosen-dosen lain itu nyaranin pakai kors aja karena bisa dibandingkan kita pakai titik bantu. Lumayan bingung sih karena belum pernah punya pengalaman di situ. Terus basic penulisan laporan juga sih penting, dan edit video. Edit video. Sangat itu ya, krusial sekali edit video ini. Buat menarik minat orang ngeliat gitu ya kayak terkait informasi yang Iya. ada itu bener banget. Dan itu dinilai, Oh dinilai video itu kak? termasuk Berarti- penilaian itu. Kalau nggak salah sih tahap pertama ini ya Chan, apa Pendaftaran, iya pendaftaran, Pendaftaran. terus nanti kita technical meeting kayak gitu. technical meeting, terus pokoknya kasih tahu ada deadline untuk ngumpulin video, laporan sama hasil-hasilnya Hasil. sesuai format gitu. Jadi hasil-hasil dokumennya tuh ada semua gitu dari beberapa pengolahan tuh. Jadi nanti di submit, terus nanti yang masuk grand final di post 3 besarnya di YouTube-nya Bimika gitu. Terus baru deh dari grand final itu kita harusnya sih ada presentasi dan tanya jawab ya Chan ya, via online gitu, tapi karena mungkin agak riskan gitu, takutnya kayak banyak yang sinyalnya gimana jadinya tuh kita presentasi aja, kita bikin video tapi presentasi, terus habis itu udah ya Chan, mungkin sesi tanya jawabnya per ini aja ya kayaknya langsung dari hasilnya itu. iya. Cuma berapa menit sih sebenarnya tanya jawabnya. Kalau itu kita submit laporan hasil dan video itu kan. Terus yang kedua itu kita dapetin 3 besar siapa aja. Yang 3 besar ini buat slide PPT itu dijelasin nih, kita presentasi tapi di dalam video kayak tugas-tugas biasanya loh. Terus si video yang kita presentasi itu kita upload lagi, nanti baru ada sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab ini memang berdasarkan hasil presentasi itu, tapi waktunya itu beda. Jadi ada kayak sistemnya sendiri. Jadi untuk biar nggak lama aja ya, karena mungkin terkendala sinyal kayak kata Mega tadi sih. Bebas. Mau ngirim 10 tim juga kayaknya nggak masalah sih. Itu nggak ada ketentuan kemarin. Dari gue sih enggak ya, aman-aman aja karena memang pihak Desa Waimuli itu sangat open sekali kalau misalnya ada penelitian kayak gitu. Ya. Warganya juga menerima, sangat-sangat menerima mereka. Supaya kayak mungkin dia pikir juga ada bantuan terkait ilmu pengetahuan dan teknologi juga bermanfaat banget di daerah itu ya kak ya. Kemarin itu kepala desanya minta diajari nerbangin drone karena dari desanya sendiri kan punya drone tapi nggak ada yang bisa make. Oh ada. Jadi kemarin tuh minta pelatihan kayak gitu. Cuma karena memang kita cuma 2 hari di sana jadinya nggak sempet. 2 hari bolak-balik berarti ya kak? Kita ke penginapan di Kalianda. Kemarin itu ada daerah apa sih yang di dekat Immanuel di ini apa sih daerah rumah sakit. Iya, apa sih? Kan ada daerah yang harus ada perizinan gitu. Nah, dari mana ya? Jadi kita tuh ke kawasannya itu kayak bukan TNI sih apa gitu. Nah, jadi
kita harus ngurus surat dari ITERA untuk ke kelurahan kecamatan. Terus habis itu ternyata orang yang berkepentingan itu tuh nggak ada gitu kan, berapa hari gitu kan. Nah terus jadinya harus nunggu lagi sampai diizinin gitu. Sebenarnya memang nggak begitu kena semua area, cuman memang arah masuknya tuh ada yang ke daerah yang harus perizinan itu, jadinya harus nunggu dari pihak yang berwajib itu sih. Nggak begitu kesulitan sih, memang ada beberapa opsi sih, ada 3 gitu kan, lebih ke cuman memang tujuannya pengen yang di deket daerah Transmart itu kan, kayak pusatnya kayak ada ininya lah, ikonnya gitu loh, pengen kayak gitu. Bener-bener. Cuman ya, dan ya kebetulan bisa sih dengan bikin surat perizinan dari ITERA, terus Oke. Sama sih, kita tuh kayak bener ya kata kalau tadi, karena dari wilayah kita cari masalahnya dulu apa, terus wilayah yang terdampak itu di mana, baru bisa nih kalau misalnya memang kemarin di Waimuli itu nggak bisa, kita sebenarnya belum ada cadangan itu mau di mana, cuman paling dekat itu wilayah yang kena itu kan Kunjir, mungkin mau cobanya ke Kunjir kemarin. Kan kalau dari awal cadangan belum ada. Enggak kayaknya Meg ya. Enggak, cuman mungkin ini enggak sih kan ada apa sih ya, perizinan gitu sih, perizinan dari kan minjem alat itu di jurusan tuh ditanya gitu kayak lebih detail. Terus waktu itu sih diingetin tetap jaga protokol gitu deh. Di peminjaman alat sih memang agak ribet deh. Kalau misalnya untuk proses di lapangan terkait pandemi ya cukup prokesnya aja. Tips and triknya sih manajemennya lah Kak. Iya, manajemen sih kan. Kemarin itu Bang Ongki tuh nunjuk aku tuh jadi yang time managementnya gitu loh. Jadi benar-benar bikin jadwal sih sebenarnya, kayak hari ini kita diskusi, terus besok berapa hari kemudian diskusi lagi. Jadi kayak perlu time managementnya sih. Terus kalau menurutku kita juga punya prioritas kita sendiri, kita tuh mau apa dulu gitu loh, pentingin apa dulu kayak gitu. Dan jangan mengesampingkan kuliah juga sih, karena kan kita kan bawa nama kampus juga. Jadi gimana ya, maksudnya boleh ikut lomba tapi kuliah kan kewajiban gitu. Jadi lebih utamain kewajiban lah kan. Terus kalau misalnya nih waktu yang dibikin ngaret gitu kan, terus bener-bener gue tuh disuruh kayak bikin rundown ulang Meg gitu kan, kayak bener-bener di apa sih di push gitu ya. Bagus sih kemarin manajemen waktunya. Kalau misalnya lu lombanya individu, kalau individu itu cari lomba yang mendukung perkuliahan, misalnya LKTI. Itu kan kalau biasanya di akhir-akhir semester itu biasa kayak ada banyak yang apa ya, tugas-tugas besar gitu kan. Itu kalau penelitian itu bisa kalian masukin ke LKTI. Jadi misalnya kalau cocok itu gas aja gitu loh, penting nggak dapet bimbingan dari dosen. Terus memang benar kata Mega tadi, itu manajemen sama prioritas. Kalau misalnya sekiranya hari ini gue sibuk nih di ngurusin lomba, fokus di lomba, ya besoknya jangan kayak harus seminggu tuh full ngurusin lomba tuh, jangan. Dibagi lah, maksudnya kalau misalnya ada tugas juga dikerjain, ada tugas kelompok juga dikerjain, dibagi waktunya, karena kita dalam 24 jam nggak cuman fokus ngerjain lomba. Terus kalau misalnya tim itu, karena gue kayaknya nggak mempan pakai time management kayak Mega ya, tim gue kemarin itu nggak bisa deh kayaknya. Itu awalnya udah dibikin tuh time rundown-nya tuh, pokoknya tanggal segini kita harus udah gini udah tuh. Nah, udah semuanya hilang itu, nggak bisa tuh. Jadi tips dari gue, kalau misalnya buat yang lombanya tim, kita punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa di hari ini, kita minta tolong teman kita yang nge-backup. Tapi ya alasannya logis lah. Terus kalau misalnya besoknya teman kita yang nggak bisa, kita yang nge-backup. Jadi itu untuk saling melengkapi dalam satu tim itu, kerjasama dan backing-nya itu juga harus kuat. Saling percaya aja sama temen. Ya kita juga nggak boleh egois sama diri sendiri, kayak udahlah gue udah capek seminggu ngerjain lo juga gitu. Jangan gitu. Turunin ego juga sih, ikut bareng. Turunin ego.
jangan terlalu ini sih, maksudnya optimis tuh boleh, tapi kita karena mungkin udah ngeliat kakak-kakak yang pernah menang, itu jadi motivasi yang sangat kuat untuk, gue yakin percaya banget itu jadi motivasi yang sangat kuat untuk anak 2018 ke bawah buat ikut lagi. Yang harus dipersiapkan itu santai aja itu loh. Nanti pas pendaftar jangan di planning dari sekarang nih, misalnya ibu mau ini, jangan. Yang penting lo yang pertama harus dipersiapkan itu adalah lu harus percaya, lu harus milih tim yang bener dan satu pemikiran sama lu. Walaupun beda pemikiran tapi tujuannya sama. Kalau misalnya pemikirannya si A, si B, si C ini beda-beda, yang penting tujuannya kita harus selesai nih lomba ini, kita harus bisa bawa nama kampus, bawa nama ITERA, itu tujuannya. Terus yang kedua, pemilihan anggota itu sangat krusial. Kalau untuk pembimbing siapapun sebenarnya bisa, dosen GT itu sangat sangat punya luar biasa emang. Luar biasa lah. Kalau untuk pembimbing masalah belakangan. Untuk tadi kasus segala macam itu tinggal disesuaikan aja sama nanti temanya apa dan diskusikan sama pembimbing. Mental yang harus disiapkan juga tuh, karena harus melihat nanti dalam tim itu nanti seperti apa, terus kedepannya nanti gimana, karena halangan-halangan terkait juga kan mau TA, ada yang mau TA segala macam, itu jadi halangan yang patut diperhitungkan juga, mental dan kali kepercayaan kalau kata gue. Kalau aku mungkin nambahin aja dari Cantika ya, ini sih jangan pernah malu untuk bertanya sama kakak-kakak tingkat sih. Jadi waktu kita ngambil data nih ya, nah itu ada anak 18, emang dia tuh udah dari situ tuh udah pengen banget itu. Jadinya tuh dia benar-benar ngecat, Kak nanti kalau ngambil data aku ikut ya, Kak nanti kalau ngolah aku ikut ya. Kayak dari situ aja lo udah punya tekad gitu loh. Terus jangan malu untuk bertanya gitu loh. Dan kalau misalnya nih nggak dibales gitu kan, terus jangan nyerah gitu aja gitu loh. Kayak waktu itu adalah kalau boleh sebut merek ya, Bayu, dia tuh nggak tahu udah kebaca baik gue. Ya tekad itu bagus banget gitu loh, bener-bener ikut ngebantu pas ngambil data gitu. Nah dia itu tuh pengen ngolah gitu, jadi dia ngechat salah satu anggota tapi nggak dibalasnya bukan karena nggak mau bareng-bareng, tapi emang tenggelam aja chatnya gitu. Belum sempet ya kayak? Ya terus harusnya kita tuh ngechat lagi siapa nih yang bisa gitu kan, karena pengalaman orang lain itu bisa jadi pembelajaran buat kita. Iya. Rencana ke depan ya ini sih kita kan udah push di dunia masyarakat ini ya kayak? Pengen ngembangin apa yang udah didapat di kuliah gitu buat realisasiin ke masyarakat gitu ya, di dunia kerja maupun nanti lanjut pendidikan kan udah tahu ya. Semoga ilmu yang didapat dari Wika, dari perkuliahan nggak dilupain, malah dikembangin punyanya segitu. Mungkin banyak yang lupa, cuman kan masih bisa diingat lagi. Kalau jangka dekat yang penting gue lulus dulu ya. Jangan dekat. Terus gue pengennya ini sih, kalau buat kedepannya gue masih pengen ada penelitian lagi, karena gue nggak tahu ternyata secinta itu sama penelitian loh. Baru sadar aja. Mulai dari itu tuh awalnya kayak yang di geomatika tuh tidak tahu apa-apa, basic juga dari SMA yang tadinya masuk geomatika karena putus asa doang. Akhirnya tuh sampai sekarang tuh kayak ternyata jalan-jalan emang di sini Tuhan gitu. Kalau misalnya gue masih berharap masih bisa berada di lingkungan pendidikan sih. Gue berharapnya ya kalau bisa menang tuh bonus sih. Menang tuh bonus menurut gue. Kemarin itu yang prinsip gue tuh gini, apapun itu cukup. Yang penting kita cukup bisa makan, kita cukup bisa nafas hari ini besok, itu cukup. Kalau misalnya kita punya uang lebih, itu adalah bonus. Jadi itu kalaupun nggak bisa menang juga nggak masalah, nggak ada yang menuntut kalian harus menang gitu. Walaupun kayak yang track recordnya menang terus gitu, nggak masalah kalau nggak menang, karena itu menang itu sebuah bonus. Yang penting berpartisipasi dulu aja.
berpartisipasi, menang kalah itu urusan belakang, yang penting kalian dapat pengalaman, kalian dapat ilmu, dapat sesuatu yang bisa kalian simpen sampai kalian tua nanti, itu buat cerita ke teman-teman, buat anak cucu, itu tuh sesuatu yang berharga sih, buat pengalaman. Kalau untuk harapan sih untuk adik-adik tingkat harus ikut sih kalau menurutku. Jangan cuma satu tim ya, keluarin sebanyak-banyaknya lah gitu loh, karena ada skill antar temen. Iya, nggak ada salahnya juga bersaing sama teman antar sendiri, antar GT gitu, nggak apa-apa, karena itu bersaing baik. Iya, ajang nunjukin skill juga gitu loh, karena harus ngembangin lah ya, buat apa gitu loh, ilmu kalau didiemin aja kadang kan lupa gitu loh. Jadi kalau ikut-ikut lomba menurut gue sih manfaatnya bisa kembali ingat lagi apa yang dipelajarin di kuliah, dikembangin kayak gitu, karena pasti bermanfaat. Dan juga jangan sekedar ikut aja gitu loh, karena kalau sekedar ikut berpartisipasi manfaatnya juga nggak ada di dalam kita gitu loh. Kalau gue kan kemarin tujuan ikut lomba ingin belajar gitu, tapi dapat bonus juara 2 gitu. Jadi taruh keinginan untuk mau belajar gitu loh, mau nambah ilmu gitu. Pasti kalau kita udah punya tekad itu pasti kita juga bakal serius gitu loh, dapat manfaatnya juga. Nggak menutup kemungkinan juga ya buat angkatan 2019 buat 2020 yang mau ikut BIMWIKA, karena walaupun kalian belum punya basicnya tuh ajakin aja casting. Nggak ada tutupan. Buat maba juga yang baru 2021 mau ikut nggak masalah. Yang penting kalian tuh ada kemauan. Kalau misalnya dirasa Ika gue belum ada basic nih Kak, di foto gue nggak tahu cara ngembangin brand, ya tanya ke cutting, tanya ke dosen, ajak cutting 2018 ataupun 2017, siapa lagi yang mau, nggak masalah. Benar. Terus kalau misalnya emang udah nggak dapet tim nih, kayak udah pada ada, nah lo ini aja ikut aja kalau mereka lagi ngolah atau lagi ngambil data, ikut aja gitu. Nah, ya kan dapet ilmu juga, nggak harus ikut juga sih. Kalau emang udah nggak ada tim nih, udah pas semua gitu, nggak apa-apa ikut aja kalau emang ada kemauan, kan bisa tahun depannya gitu. Kan dapet ilmu juga. Banyak banget berarti terkait BIMWIKA, gimana prosesnya dari kakak dan Kak Cantika Kak Mega ini buat bisa berjuang dapetin suatu target walaupun sebuah bonus yang luar biasa banget. Nah, bisa ngomongkan nama GT maupun kampus. Nah, itu juga terkait dengan bagaimana para rekan-rekan nih buat pendengar untuk bisa ikut BIMWIKA Award dan tidak menutup kemungkinan buat bisa seperti Kak Mega dan Kak Cantika ini. Itu ya, Kak? Bener banget ya. Oke, baik. Berapa hal udah dikaitin, nah kita dapat banyak ilmu terkait podcast ini. Kita walaupun ngobrol santai ya Kak, dan itu ilmunya banyak banget, dan nanti semoga bisa di-share lagi nih buat teman-teman dari HMG maupun Teknik Geomatika ITERA, buat maba maupun lain sebagainya untuk bisa ikut berpartisipasi di BIMWIKA Award tahun depan maupun yang akan datang, yang bisa membawa nama kampus. Nah, oke, kami ucapkan terima kasih buat Kak Mega dan Kak Cantika ya Kak. Iya, sudah ikut berpartisipasi, bikin konversasi di podcast ini. Walaupun banyak kekurangan, kita mohon maaf, dan beberapa hal yang udah disampaikan ini suatu ajang yang nanti bisa bermanfaat untuk kita, dan tidak lupakan bahwa ajang perlombaan ini yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan prosesnya dengan baik. Suatu menang maupun kalah sudah biasa, dan itu hanya sebuah bonus, dan persiapkan diri terkait dengan mental, komitmen untuk melakukan, dan tanggung jawab saat melaksanakan. Kita balik lagi nanti akan di podcast selanjutnya, di podcast HMG. Terima kasih para pendengar.